Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Kurapedia yang lagi berada di rumah? Sebelumnya gue mau ngucapin selamat berbuka puasa bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa. Jangan kekenyangan sob. Nah, udah lama nih kita nggak bikin konten seputar kura-kura air tawar sob. Udah banyak banget nih yang minta, Bang ayo dong bikin konten tentang A, tentang B, tentang C. Nah, di video malam ini, di video hari ini, kita akan membahas lagi tentang konten seputar dunia kura-kura air tawar. Tentunya ini adalah request pertanyaan dari kalian sob yang udah bertanya melalui kolom komentar yang ada di YouTube ataupun langsung ke DM-nya Instagram. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama atau ke video konten utama, gua mau nginfoin bahwa saat ini Kurapedia lagi giveaway shop. Ya, mungkin yang kalian baru mengklik video ini atau kalian yang baru bergabung di video ini, ayo langsung aja cek di dashboardnya Kurapedia. Kalau sekarang Kurapedia lagi bagi-bagi kura-kura atau giveaway kura-kura dalam rangka ucapan terima kasih dari Kurapedia karena Kurapedia telah mencapai 2000 subscriber sob. Giveaway ini terbuka untuk semuanya ya, tapi ya tolong baca ketentuan yang berlaku. Jangan sampai nanti ketika diundi nama lu keluar tapi lu tidak tidak mengikuti ketentuan, jadinya hangus atau dianulir dan diganti oleh pemenang yang lain sob. Jadi pastikan dibaca yang ada di deskripsi, videonya ditonton sampai habis ya. Jadi jangan hanya mau giveaway-nya aja, tapi juga dibaca dan ditonton videonya sampai habis agar kalau nama lu keluar, lu nggak dianulir sob. Sip, yuk sekarang kita masuk ke pembahasan utama untuk konten kura-kura air tawar ini. Nah, di sini ada salah satu sobat Kurapedia yang minta dibikinkan video ya. Minta dibikinkan tips bagaimana sih agar lumut tidak tumbuh di batu yang ada di basking, yang dipergunakan untuk basking atau untuk heading cave-nya sob. Nah, pertanyaan gue adalah memang lumut itu kenapa sob kalau misalkan tumbuh di kolam kita? Oke, tapi nggak apa-apa, di sini gue akan tetap memberikan tips untuk sahabat kita, teman kita yang bertanya di video hari ini. Ini gue buatkan konten di sini. Ya, kenapa lumut bisa tumbuh di kolam kita atau di akuarium, di wadah ya? Itu terjadi karena adanya cahaya dari lampu sob ya. Kenapa? Karena lumut itu kalau nggak salah tumbuh atau makannya itu dari cahaya sob. Nah, itu terbentuknya pertama dari cahaya matahari pastinya, yang kedua dari cahaya lampu, terutama untuk lampu UVA, UVB. Nah, jadi untuk tips pertama udah jelas ya. Kalau misalkan lu nggak pengen ada lumut di dalam kolam atau lumut di akuarium, nah itu hindari paparan cahaya matahari langsung sob ya. Itu biasanya terjadi untuk kolam-kolam di area outdoor. Nah, terus gimana bang kalau misalkan kolam kita di semi outdoor atau kolam kita di indoor? Nah, kan kalau kolam kita di indoor otomatis kita menggunakan lampu tambahan, yaitu lampu UVA UVB nih, kayak di sebelah sini sama di belakang ya. Nah, lo bisa menggunakan lampu UVA UVB itu jangan lo nyalain selama 24 jam sob. Nah, itu lo bisa nyalain penggunaan lampu UVA UVB itu ya, lo bisa nyalain dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi ya, pas lo bangun sholat subuh lo matiin gitu, atau jam 6. Nah, sisanya seterusnya sampai ketemu malamnya lagi itu tidak usah dinyalain sob. Atau kalau misalkan cuacanya lagi masuk musim panas sob, nggak usah pakai lampu UVA UVB juga nggak apa-apa. Yang penting lu pagi rajin untuk menjemur si kura-kuranya. Nah, fungsinya lampu UVA UVB ini kan sebagai pengganti dari sinar matahari, sedikit ya, nggak menggantikan tapi hanya sedikit untuk kandungan UVB-nya ya. Dia terdapat vitamin D3, tapi nggak untuk lampu-lampu
dengan merek-merek yang murah sob, seperti yang gue gunain di belakang ini gitu ya. Jadi sebenarnya lampu yang murah itu yang gue manfaatkan hanya untuk UVA-nya. Kenapa? Karena UVA-nya itu kan menghantarkan panas ya. Jadi si kura-kuranya bisa hangat sepanjang hari sob ya, terutama untuk musim-musim hujan atau ketika suhu udara itu lagi turun atau lagi dingin-dinginnya sob. Nah, untuk tips kedua ya, nah ini pastikan area basking lu nggak terendam air sob ya. Jadi jangan sampai area basking terendam air. Nah, di kura-kura gue yang kecil ini, untuk basking spotnya itu dia hampir terendam air, atau permukaan paling atasnya air itu nempel di bawahnya basking. Jadi otomatis ada lumut di bawah baskingnya, tapi di atas baskingnya tidak ada lumut sama sekali sob, karena lampu UVA-nya itu berfungsi untuk kan sifatnya hangat atau panasnya. Jadi dataran dari baskingnya itu otomatis akan selalu kering sob, kalau misalkan memang atasnya basking itu tidak terendam oleh air. Nah, ini contohnya kayak di kolam kura-kura gue yang medium ya sob ya. Dia untuk bawah baskingnya itu tidak terkena permukaan air, dan otomatis basking di atasnya juga pasti akan kering. Jadi di kolam kura-kura yang dewasa ini benar-benar nggak ada lumutnya sob. Berbeda dengan kolam yang kecil tadi, karena dia nempel permukaannya di bawah baskingnya. Kan waktu itu gue salah untuk bikin baskingnya itu terlalu pendek ya sob ya, jadi airnya juga terlalu pendek. Nah, ini otomatis airnya gue maksimalkan sampai nempel banget ke dasarnya basking. Nah, otomatis karena dia terendam oleh air akan ada lumut yang tumbuh sob ya. Ini sama aja kalau misalkan lu ada batu di dalam kolam dan batunya itu terendam air ya, dan area batunya itu kesorot oleh lampu, itu pasti akan tumbuh lumut sob ya. Jadi gitu ya, tips yang kedua, jangan sampai area basking lu terendam oleh air, dan pastikan area basking selalu kering. Sebenarnya sih pasti akan selalu kering karena ada paparan dari UVA yang bisa mengkeringkan ya kura-kura yang basah ataupun basking yang basah. Ketika kura-kura dari bawah air naik ke atas baskingnya, dari itu otomatis nantinya akan kering sendiri sob. Nah, untuk tips ketiga sob, nah kalian harus menambahkan apa ya bahasanya ya, ikan tengmet yang sering dipakai oleh para pecinta ikan hias air tawar sob. Salah satunya adalah yang udah kita kenal banget, itu adalah ikan sapu-sapu gitu ya. Nah, tapi untuk menaruh atau memberikan tengmet ikan sapu-sapu ini, gua sangat-sangat menyarankan hanya untuk diberikan kepada kura-kura baby atau kura-kura dengan size kecil ya sob ya. Tidak disarankan untuk kura-kura yang besar, yang adult, atau yang medium size atau juvenile. Kenapa? Karena ikan tengmet lo ini bisa mati atau bisa dimakanin sama kura-kuranya, termasuk ikan sapu-sapu juga. Walaupun kulitnya keras, dia bisa dihajar habis oleh kura-kura yang ada di kolam lu sob. Apalagi kalau misalkan koloni di kolam kura-kura tersebut itu banyak, otomatis ikan tengmetnya ini akan mati sob. Nah, untuk tips terakhir atau tips keempat ya, ini sebenarnya sih bukan tips ya, cuman ya lu nggak usah ambil pusing sob mau ada lumut di kolam atau di akuarium tempat kura-kura lo hidup, itu nggak masalah. Karena sepanjang gue memelihara kura-kura, belum pernah gue mendengar kalau kura-kura itu bisa mati karena lumut. Bahkan tempurung kura-kura gue aja sering ditumbuhin lumut. Nah, tapi lumut itu biasanya mengganggu pandangan ya. Jadi yang biasanya yang kelihatan aturan kura-kuranya cerah itu jadi burik gitu kan, yang kolamnya tadinya bagus ya jadi burik. Nah, sebenarnya ini caranya simple tapi memang cukup capek gitu, yaitu kita harus sering-sering membersihkan kandang. Kita gosok sob. Kalau misalkan kita ngeliat titik lumut tumbuh sedikit, itu langsung kita gosok dan kita bersihkan. Cuman kalau kura-kura lu hidupnya di kolam kan berarti kan kita ngeliatnya dari top view ya, atau kita melihatnya dari atas ke bawah. Sebenarnya sih nggak masalah sob untuk tumbuh lumut karena bagus ya, bahkan kelihatan alami. Tapi memang kalau misalkan lu memelihara kura-kura, contohnya kayak di akuarium nih ya kan, akuarium dilatih dari depan ya, otomatis bener-bener akan mengganggu mata. Nah, jadi gitu ya sob ya, tadi tips yang udah gue berikan mengenai bagaimana sih cara menghindari atau menghilangkan lumut yang ada pada
kolam atau wadah atau akuarium di tempat kura-kura kita tinggal atau di tempat kura-kura kita hidup. Nah, tips tersebut itu berdasarkan pengalaman pribadi gue sob sepanjang gue memelihara kura-kura. Nah, kalau misalkan temen-temen nih ada pengalaman lain tentang lumut ini, bisa kalian sharing di kolom komentar untuk membantu sahabat kita atau sobat kita yang bertanya terkait dengan permasalahan lumut yang ada pada kolam kura-kuranya. Oke sob, segitu aja deh dulu untuk informasi ya, pengalaman yang bisa gue berikan kepada kalian di malam ini ya, terkait dengan dunia kura-kura air tawar. Nah, kalau misalkan lu pengen dapat ilmu yang lebih paten, ilmu yang lebih dalam, pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab, lu bisa join ya di komunitas Facebooknya Kurapedia Shop, ada di sini ya. Jadi di situ isinya bener-bener para senior, para ya apa namanya kiper-kiper kura-kura air tawar yang memang udah jam terbangnya udah tinggi sob gitu. Jadi mungkin kalau lo bertanya di situ, lo bisa mendapatkan pengalaman lain atau informasi tambahan lain yang mungkin nggak bisa dibelikan di Kurapedia, terutama untuk di video konten yang ada di Kurapedia ya. Nah, kalau lu juga suka dengan ikan hias air tawar, jangan lupa sob untuk subscribe dan support channel keduanya Kurapedia, yaitu channel Aquapedia ya. Channel tersebut itu nantinya akan membahas tentang dunia ikan hias air tawar sob ya. Kalian bisa klik videonya, tonton videonya, yang pasti bantu subscribe dan support ya sob ya. Dia ada di sini sob. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton channel Kurapedia, video-video yang ada di channel Kurapedia pastinya ya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih juga atas support dan subscribe-nya teman-teman sekalian. Oke, udah masuk Isya, gue mau terawih insya Allah ya. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa buka puasanya jangan kekenyangan ya sob ya. Oke, salam tempurung, bye bye.